Krisis ekonomi 1998, gagalnya pemerintah korup kelola negara. Kalimat itu bukan sekadar judul. Ia adalah pengingat, sebuah prasasti dari masa lalu yang mengajarkan bahwa ketika kekuasaan kehilangan amanah, ketika kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan rakyat, dan ketika korupsi menjadi budaya, maka yang pertama kali menjadi korban adalah kesejahteraan bangsa. Tahun 1998 bukanlah sekadar angka dalam buku sejarah. Ia adalah masa ketika banyak keluarga kehilangan pekerjaan, ketika harga-harga melambung tak terkendali, ketika nilai tukar rupiah yang sebelumnya berada di sekitar 2000-an per dolar Amerika jatuh hingga menembus belasan ribu. Bukan hanya angka yang runtuh, tetapi juga harapan jutaan rakyat Indonesia. Di sudut-sudut kota, para pedagang kecil menghitung kerugian. Para buruh pulang dengan wajah cemas karena pabrik tempat mereka bekerja gulung tikar. Para orang tua terpaksa mengurangi kebutuhan sehari-hari demi memastikan anak-anak mereka tetap bisa makan. Krisis itu mengajarkan satu hal yang sangat mahal, bahwa ekonomi sebuah negara tidak akan pernah kuat jika fondasi tata kelolanya rapuh. Sejarah menunjukkan bahwa kemakmuran tidak hanya dibangun oleh sumber daya alam yang melimpah. Negeri ini kaya, lautnya luas, tanahnya subur, dan rakyatnya dikenal pekerja keras. Tetapi kekayaan alam tidak akan berarti apa-apa apabila dikelola dengan cara yang salah. Dan hari ini, lebih dari 25 tahun setelah badai 1998 berlalu, pertanyaan itu kembali menggema dalam benak banyak orang. Mengapa rupiah kembali melemah? Mengapa harga kebutuhan hidup terasa semakin berat? Mengapa daya beli masyarakat seperti tidak sekuat dulu? Memang, kondisi sekarang berbeda dengan 1998. Fundamental ekonomi Indonesia jauh lebih baik, cadangan devisa lebih besar, perbankan lebih kuat, dan sistem keuangan lebih siap menghadapi gejolak. Namun, melemahnya nilai tukar rupiah tetap menjadi pengingat bahwa ekonomi adalah sesuatu yang sangat sensitif terhadap kepercayaan. Karena pada akhirnya, mata uang bukan hanya selembar kertas. Rupiah adalah cermin keyakinan dunia terhadap bangsa Indonesia. Ketika investor percaya pada masa depan bangsa ini, rupiah menjadi kuat. Dan ketika dunia melihat stabilitas, kepastian hukum, dan pemerintahan yang bersih, modal datang dan ekonomi akan tumbuh. Tetapi ketika ketidakpastian meningkat, ketika utang membengkak, ketika korupsi masih menjadi penyakit yang belum sembuh, maka kepercayaan itu perlahan akan memudar dan rupiah pun akan ikut tertekan. Hari ini, pelemahan rupiah tidak semata-mata disebabkan oleh masalah dari dalam negeri, tetapi dipengaruhi oleh perang dagang, konflik geopolitik, suku bunga tinggi di Amerika Serikat, dan perlambatan ekonomi global. Semua itu menjadi angin kencang yang mengguncang banyak negara, bukan hanya Indonesia. Namun sejarah mengajarkan bahwa badai dari luar akan jauh lebih berbahaya jika kapal yang kita tumpangi rapuh dari dalam. Sebab bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang tidak pernah diterpa badai, tetapi bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu bertahan ketika badai datang. Dan kekuatan itu lahir dari integritas. Ia lahir dari pemerintahan yang bersih. Ia lahir dari pemimpin yang menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok. Ia lahir dari hukum yang berdiri tegak tanpa pandang bulu. Dan ia lahir dari anggaran negara yang dikelola dengan penuh tanggung jawab. Dan yang paling penting, ia lahir dari rakyat yang tidak kehilangan harapan. Karena sejarah bangsa ini sesungguhnya adalah sejarah tentang kemampuan untuk bangkit dan bertahan diri. Indonesia pernah dijajah selama ratusan tahun. Indonesia pernah mengalami hiperinflasi
Indonesia juga pernah melewati tragedi konflik. Indonesia pun pernah melewati tragedi politik. Indonesia pernah dihantam krisis 1998 dan Indonesia pernah diterpa pandemi yang melumpuhkan dunia. Tetapi bangsa ini tetap berdiri dan bangkit. Bahkan dari puing-puing keterpurukan, Indonesia selalu menemukan jalan untuk bangkit kembali. Namun, kebangkitan tidak pernah datang dengan sendirinya. Ia membutuhkan kerja keras. Ia membutuhkan keberanian untuk mengoreksi kesalahan. Ia membutuhkan kesediaan untuk belajar dari masa lalu. Sebab, sejarah yang tidak dipelajari akan berpotensi terulang kembali. Melemahnya rupiah hari ini seharusnya menjadi alarm, bukan kepanikan. Alarm bahwa kita tidak boleh lengah. Alarm bahwa produktivitas harus ditingkatkan. Alarm bahwa industri nasional harus diperkuat. Alarm bahwa ketergantungan terhadap impor harus dikurangi. Alarm bahwa pendidikan harus menghasilkan generasi yang mampu bersaing di dunia. Alarm bahwa korupsi sekecil apapun adalah racun yang perlahan melemahkan fondasi bangsa. Karena korupsi tidak hanya mencuri uang negara, tetapi korupsi mencuri kesempatan, korupsi mencuri masa depan, korupsi mencuri mimpi anak-anak yang seharusnya mendapat pendidikan yang layak. Korupsi mencuri harapan rakyat kecil yang bekerja dari pagi hingga malam demi kehidupan yang lebih baik. Dan ketika korupsi dibiarkan tumbuh, sesungguhnya yang sedang dirampok bukan hanya anggaran negara, melainkan masa depan Indonesia. Namun, di balik segala tantangan, masih ada alasan untuk berharap, karena Indonesia memiliki bonus demografi. Indonesia memiliki generasi muda yang kreatif dan penuh inovasi. Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah. Indonesia memiliki pasar yang besar. Dan Indonesia memiliki semangat gotong royong yang telah menjadi kekuatan sejak dahulu. Masa depan ditentukan oleh masyarakat Indonesia sendiri, dan masa depan bangsa ini tidak ditentukan oleh seberapa kuat dolar Amerika, tidak pula ditentukan oleh seberapa tinggi harga emas atau minyak dunia. Masa depan Indonesia ditentukan oleh karakter bangsanya sendiri, ditentukan oleh kejujuran, ditentukan oleh keberanian melawan korupsi, ditentukan oleh kualitas pendidikan, ditentukan oleh kerja keras, dan ditentukan oleh kemampuan seluruh anak bangsa untuk menempatkan kepentingan Indonesia di atas segalanya. Mungkin rupiah hari ini sedang melemah, mungkin ekonomi global sedang tidak bersahabat, mungkin kehidupan terasa semakin berat bagi sebagian masyarakat. Tetapi sejarah telah membuktikan bahwa bangsa ini tidak dibentuk oleh masa-masa nyaman. Indonesia ditempa oleh ujian. Indonesia dibesarkan oleh kesulitan. Dan justru dari setiap badai yang datang, bangsa ini selalu menemukan cara untuk menjadi lebih kuat. Karena sesungguhnya, krisis bukanlah akhir dari perjalanan. Krisis adalah ujian yang memperlihatkan siapa yang hanya mengejar kekuasaan dan siapa yang benar-benar mencintai negeri ini. Dan semoga ketika generasi mendatang membaca sejarah tentang masa kita hari ini, mereka akan berkata, mereka pernah menghadapi tantangan yang berat, rupiah sempat melemah, dunia sedang bergejolak, tetapi mereka tidak pernah menyerah. Mereka belajar dari tahun 1998, mereka memperbaiki diri, mereka menjaga persatuan, mereka melawan korupsi, dan karena itulah Indonesia mampu tegak berdiri, melangkah maju dan menjadi bangsa yang semakin kuat. Karena sebesar apapun badai yang datang, selama kejujuran masih hidup, selama harapan belum padam, dan selama cinta kepada Indonesia masih bersemayam di hati rakyatnya, maka negeri ini akan selalu memiliki alasan untuk bangkit. Indonesia pernah jatuh, Indonesia pernah terluka, tetapi Indonesia selalu menemukan cara untuk bangkit kembali.